amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada akhwati fillah di kajian tematik rutin Fastabiqul Khairat 27 bersama Al Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani. Tak henti-hentinya rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah, Zat pemilik seluruh alam yang dengan kasih sayangnya, taufik dan pertolongannya, hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini, insya Allah. Tema kajian kita pada malam hari ini berjudul Ketika Umurku 40 Tahun. Masya Allah, judul yang sangat menarik ya, akhwati. Baiklah, sebelum kajian ini dimulai, Ana mengingatkan lagi diri Ana pribadi dan kita semua untuk selalu meluruskan niat kita hanya kepada Allah. Dan insya Allah di akhir materi seperti biasa akan ada sesi tanya jawab. Tafadol bila ada yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom chat atau langsung raise hand. Kepada Al Ustadz Rajali kami persilakan. Tafadol masykuro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Umat wa talibat, semoga dirahmati Allah. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Marilah kita memulai kajian kita pada malam hari ini dengan meluruskan niat dan kemudian menghadirkan hati ya, bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang besar ya, ibadah yang agung, ibadah yang Allah cintai dan Allah puji-puji bagi siapa yang ada di dalamnya. Sehingga rutinitas kita dalam beribadah seperti rutinitas kita dalam kajian-kajian itu ya, benar-benar dinilai sebagai ibadah, bukan sebagai kebiasaan semata. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan hati di dalamnya, maka ibadah-ibadah seperti itu akan lebih ya, kekal ya, akan lebih bertahan lama ya, insya Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang spesial ya. Penyebutan 40 tahun ya, itu pun adalah penyebutan yang spesial ketika umurku 40 tahun. Dan yang memang yang paling utama dalam tema ini karena usia 40 tahun itu adalah usia yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran ya. Tepatnya di surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala sholiha tardo wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, di mana khusus kepada ibunya yang telah mengandungnya dengan kesusahan, ya, dengan kesulitan, dan melahirkannya juga dalam keadaan kesulitan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Kemudian dari hamil sampai menyapihnya, ya, itu lebih kurang 30 bulan atau 2,5 tahun. Ya. Kata idza balagha asyudda, hingga ketika anak itu pun mencapai usia dewasa, ya. Dan wa balagha arba'ina sanah, dan ia pun mencapai usia 40 tahun, ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Maka anak yang telah usia 40 tahun tadi dididikan orang tua, ya, dia pun berdoa, ya, ya Rabb, ilhamkanlah kepadaku, mudahkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardo, dan ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa beramal soleh dengan amal yang Engkau ridhoi. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keadaanku dengan memperbaiki keturunanku. Ya, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku bertobat kepadamu dan aku adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Nah, umat, oleh karenanya para ulama, ya, dan para asatis, ya, menjadikan surah Al-Ahqaf ayat 15 ini menjadi satu tema, ya, yang membicarakan tentang ada apa di usia 40 tahun, ya. Tentunya pada kesempatan ini kita tidak mungkin bisa membicarakan, ya, terlalu panjang lebar, ya, tetapi kita hanya membahas secuil dari pembahasan ini, ya, yang kita tetap kaitkan dengan surah Al-Ahqaf ayat 15 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi, ya. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah perintah, ya, yang juga disebutkan Allah dalam surah-surah yang lain, ya, seperti di dalam surah Al-Isra ayat 23, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami perintahkan, dan Tuhanmu memerintahkan agar engkau hanya beribadah kepadanya saja, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Dan perintah berbuat baik kepada orang tua ini, ya, umahat, berlaku secara umum, ya. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua itu dalam keadaan bagaimanapun mereka. Karena kita ketahui bahwa orang tua pada anaknya itu bisa berbeda-beda sikap dan keadaannya. Ada orang tua yang begitu sangat mencintai anaknya, memeliharanya dengan optimal, dengan keadaan yang berlimpah, dengan keadaan yang nyaris tidak ada kekurangannya, ya. Tapi ada orang tua juga yang sekedar melahirkan, ya, tidak pandai mendidik anaknya, ya, tidak memberikan kelimpahan kebutuhan dan seterusnya. Bahkan ada juga orang-orang tua yang cenderung menyakiti atau menzolimi anaknya yang sejak kecil karena keterbatasan mereka, ketidaktahuan mereka, atau buruknya perangai mereka. Tetapi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua itu secara umum, artinya tidak melihat keadaan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
mengkaitkan dengan ayat yang lain, ya, seandainya orang tua pun itu dalam keadaan memiliki pemahaman atau memiliki keadaan di mana dia adalah seorang yang musyrik pun, seorang anak diperintahkan untuk bergaul dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam surah Al-Luqman, ya. Dan jika kedua orang tuamu yang dia musyrik terus mengajakmu kepada kesyirikan yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka fala tuti'huma, enggak usah dipatuhi, enggak boleh kamu tidak mematuhi perintahnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Kemudian Allah katakan hamalathu ummuhu kurhan, dan ibumu secara spesifik Allah katakan hamalathu ummuhu kurhan, ya, ibunya mengandung dengan kurhan, ya, dengan kepayahan, dengan kesulitan, ya. Kurhan seperti yang kita tahu itu dari kata, ya, karoha. Karoha yang paling kita bisa cepat ingat adalah istilah makruh. Ya, makruh itu artinya dibenci. Jadi kurhan itu artinya benci, ya, kebencian. Maksudnya hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandung dengan rasa benci. Dalam artian seorang ibu walaupun dia harus menjalani satu keadaan yang merupakan sunatullah, ingin punya anak, hamil dulu, tetapi secara umum wanita itu kalau hamil pasti keadaannya sulit dan itu dibenci oleh jiwa dia. Aslinya dibenci. Dia menikmati karena Allah titipkan kepada dia rasa kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Nah, ini ummahat bisa ingat-ingatlah waktu hamil, ya. Kira-kira ada nggak orang hamil? Orang hamil senang untuk punya anak, tapi sebenarnya proses yang dia jalani itu pasti berat, ya, dan itu dibenci oleh jiwa. Ya, karena kondisi kehamilan itu adalah kondisi yang memang berat keadaannya. Ya. Wanita yang muntah-muntah, sering pusing, bahkan tidak sedikit yang pingsan, tidak selera makan, membenci aroma-aroma tertentu, ya, bahkan terkadang wajah suaminya pun dia benci, ya. Ada sebagian seperti itu. Jadi keadaannya tidak disukai. Wa wadu'athu kurhan. Begitu juga ketika melahirkan dalam keadaan yang tidak dia sukai. Kenapa? Kalau melahirkan keadaannya juga sulit, ya, sakit, ya. Bahkan tidak sedikit seorang ibu ketika melahirkan juga disitulah ajalnya, dia meninggal. Luar biasa pengorbanannya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron, ya. Dan dari kehamilan sampai menyapihnya, ya, menyusui dan menyapihnya itu waktunya adalah 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? Ya, 2,5 tahun, ya. Kalau kita hubungkan dengan ayat lainnya dalam surah Al-Luqman, ya, kata Allah wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya seorang ibu untuk anaknya itu adalah 2 tahun, ya, 2 tahun penuh. Jadi di dalam Islam, dalam fikih, dalam fikih munakahat misalnya, fikih tentang bab pernikahan, itu diatur bahwa di dalam Islam itu diyakini bahwa ada kehamilan termuda bagi seorang ibu, yakni 6 bulan. Jadi seseorang yang melahirkan 6 bulan itu sah menurut Islam, karena ada saja kemungkinan orang hamil 6 bulan dan melahirkan, walaupun dalam dunia medis ini tidak lazim dan dianggap prematur, ya, yang cukup berbahaya. Tetapi dalam Islam itu diakui. Oleh karenanya kalau orang melahirkan usia 6 bulan kandungan, maka 24 bulan itulah masa menyusui, ya, masa menyusui sampai menyapihnya. Ya. Kalau usianya kehamilannya 9 bulan, maka ya kurangkan saja usia 21 bulan lah usia untuk menyapihnya. Intinya hamil sampai menyapih itu jumlahnya adalah 30 bulan. Ini pernah terjadi dalam satu riwayat, ya, bahwa di zaman Utsman dulu ada seorang laki yang menikahi seorang wanita dari suku Juhaina, di mana ketika setelah menikah, ya, istrinya melahirkan usia 6 bulan kandungan, sehingga dia curiga jangan-jangan istrinya telah berzina
sebelum menikah dengannya. Maka dia melaporkan hal ini kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka wanita itu pun ditanya dan wanita itu menangis. Ya, dia mengatakan, tidaklah lelaki yang menggauliku kecuali adalah suamiku. Katanya. Namun Utsman bin Affan tetap memerintahkan agar perempuan ini dirajam. Dirajam. Oleh karenanya saat itu datanglah Ali bin Abi Thalib, ya, protes kepada Utsman. Dia mengatakan, mengapa engkau memerintahkan orang untuk merajam wanita itu? Ya, tentunya Utsman dengan ijtihadnya yang mengatakan alasannya tepat karena tidak mungkin seorang usia 6 bulan sudah melahirkan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, apakah engkau tidak memahami firman Allah, ya, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, ya. Bukankah Allah berfirman, kehamilan sampai dia menyusui kemudian menyapihnya itu usianya 30 bulan, waktunya 30 bulan. Wa fisaluhu fi amain, dan Allah tetapkan bahwa menyapih itu 2 tahun penuh. Berarti bisa saja orang melahirkan usia kandungannya hanya 6 bulan. Maka Utsman pun terkaget. Ya. Dia mengatakan, tidak sampai padaku, aku tidak memahami hal ini. Maka Utsman pun memerintahkan orang supaya tidak membatalkan hukuman rajam kepada wanita tersebut. Walaupun perintah itu ternyata terlambat karena wanita itu sudah wafat, ya, akibat hukuman rajam tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha asyuddah, ya. Hingga datanglah waktu kepada anak ini usia matang, ya, asyuddah, matang atau dewasa. Ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, usia berapa itu yang dikatakan asyuddah atau matang. Tapi kita mengambil perkataan yang paling kuat, yakni perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana beliau berpendapat bahwa usia yang matang itu adalah usia 33 tahun, ya. 33 tahun. Wa balagha arba'ina sana. Kemudian Allah sambung lagi selanjutnya, dan dia sampai kepada usia 40 tahun. Inilah bahasan tema kita. Kenapa usia 40 tahun disebutkan, ya, secara spesifik dengan angka arba'ina sana, 40 tahun. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa usia 40 tahun itu adalah usia kematangan yang sempurna, ya, di mana intelektualnya orang, ya, itu benar-benar mencapai puncaknya, ya. Akalnya cerdas, ya, badannya kokoh, ya, pengalamannya cukup banyak, ya. Sehingga secara umum kita tahu bahwa Allah itu mengangkat para nabi menjadi seorang nabi yang harus menghadapi umatnya, dan di antara umatnya itu adalah umat-umat yang keras kepala, ya, yang melawan dan seterusnya, itu ketika usia mereka 40 tahun, ya, 40 tahun. Walaupun masih kita temui ada di antara nabi-nabi itu yang diangkat belum mencapai usia 40 tahun. Tapi ini lazim secara umum bahwa Allah mengangkat para nabi itu di usia 40 tahun. Kenapa? Inilah yang dikatakan sebagai usia emas, ya. Sebagai usia emas. Yang kalau dikaitkan dengan tujuan penciptaan manusia, maka hendaknya seorang yang masuk kepada usia 40 tahun itu harusnya dia bersiap-siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini usia di persimpangan jalan. Usia yang berbahaya jika seseorang tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usia kita ini terbatas. Seandainya pun kita hidup di usia yang Rasulullah katakan, maka usia 40 tahun itu dia akan jalani sebentar lagi, ya, tidak lama lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in aqallu yazuzu may yajuzu dzalik. Bahwa umur-umur umatku itu ya kisarannya cuma 60 sampai 70. Sedikit yang melampaui itu. Jadi kalau 60 ya dianggap usia meninggal, atau lebih 61, 63, 65 atau 70. Tapi di atas itu sedikit, ya. Oleh karenanya di antara perkataan yang terkenal dari
salafus salih, ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tahun, tetapi kebaikannya itu tidak mendominasi, ya, tidak mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap menuju neraka. Ya, ummahat wa thalibat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang keluar dari lisannya orang yang mulia, orang yang Rasulullah SAW doakan, ya, sebagai orang yang faqih dalam agama. Ibnu Abbas, salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Ya. Dia ucapkan kalau orang usia masuk 40 tahun, ya, kebaikannya itu tidak mendominasi sehingga mengalahkan keburukannya, maka siap-siaplah dia masuk neraka. Jadi ini mengerikan, ya, kalau kita temukan ada orang yang usianya bahkan 50 tahun, 55 tahun, tapi kehidupannya itu hanya dalam kesia-siaan. Bahkan dia tidak mengenal Robnya, dia tidak ingin memperbaiki dirinya. Maka ini keadaan yang mengerikan, ya, bagi seseorang. Oleh karenanya Imam Asy-Syaukani, ya, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seharusnya orang yang di usia 40 tahun, ya, maka hendaklah dia orang yang sering berdoa dengan doa yang disebutkan Allah di dalam ayat 15 dari surah Al-Ahqaf ini. Ya. Doanya itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhan, mudahkanlah aku, ilhamkanlah kepadaku, ya, untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi dia mensyukuri nikmat kehidupan, ya, sampai usia 40 tahun diberikan oleh Allah usia. Karena kita ketahui bagi yang sudah berumur 40 tahun atau mendekati 40 tahun, banyak teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal sebelum memasuki 40 tahun dia sudah dicabut umurnya. Artinya dia tidak sampai mencapai 40 tahun, Allah tarik dia. Tetapi orang-orang yang hidup di usia 40 tahun atau di atas 40 tahun masih Allah berikan usia kepadanya. Ini adalah salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala walidayya, dan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihah, dan mudahkanlah aku juga, ilhamkanlah kepadaku, berikanlah taufik kepadaku supaya aku gemar beramal soleh, ya, tardoh, ya, dengan amal soleh yang Engkau ridhoi, ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keadaanku, ya, dengan memperbaiki keadaan keturunanku, ya, karena ini adalah aset, anak-anak kita adalah aset kita. Yang kita berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita juga diperbaiki. Ukuran seseorang tua itu adalah baik, ya, memang keadaan anaknya. Ya, ini harus kita akui. Orang tua yang sukses dalam perkara dunia yang dipandang oleh manusia, dia memiliki karir yang cemerlang, tinggi, jabatan yang tinggi, ya, kehidupan yang mewah, capaian-capaian dunia yang sedemikian rupa, ya, mewahnya, tetapi anak-anaknya kondisinya terlantar dalam perkara agamanya, anak-anak yang tidak bisa diharapkan mendoakannya, maka kita katakan ini orang tua yang tidak sukses, ya, orang tua yang terkapar, ya. Orang tua sukses dilihat dari bagaimana keturunannya, ya. Bisa menjadi aset dia tidak. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan, apa urusannya usia 40 tahun dengan berbakti kepada orang tua? Maksudnya korelasinya apa? Ya. Maka di antara ulama menjelaskan bahwa usia 40 tahun itu adalah usia yang benar-benar produktif, ya. Di mana usia yang matang ini memungkinkan seseorang dia mendapatkan perkara-perkara yang besar, ya. Misalnya karirnya meningkat, kemudian kekayaannya makin melimpah, ya, posisinya makin diakui, kemudian anak-anaknya mulai besar, ya,
membutuhkan perhatian, yang membutuhkan nafkah yang lebih besar dan seterusnya. Sehingga usia ini adalah usia yang bukan membuat orang semakin melemah, tetapi semakin semangat untuk hidup. Dan dia disibukkan dengan perkara-perkara dunianya. Sehingga akhirnya dia melupakan kebaikan orang tuanya dan meminimkan rasa baktinya kepada orang tuanya. Ya, padahal kalau orang sudah usianya 40 tahun, maka kemungkinan besar dia memiliki orang tua yang sudah tidak muda lagi, ya, mungkin sudah masuk usia renta. Kalau dia umur 40 tahun, dia beda usia 25 tahun dengan orang tuanya, maka orang tuanya sudah berumur 65. Kalau bedanya 30 tahun, orang tuanya sudah berumur 70 tahun. Ini adalah usia-usia di mana kalau seorang anak memahami, dia hanya memiliki waktu yang sedikit lagi untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, intinya umat, ya, kalau orang sudah masuk usia 40 tahun, kemudian dia berusaha ya seoptimal mungkin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan maafkan keadaan masa lalunya, ya. Di mana masa lalunya mungkin saja masuk dalam waktu-waktu yang sia-sia, ya. Masuk dalam waktu yang sia-sia. Tetapi paling tidak orang yang kalau sudah masuk di usia 40 tahun, ya bukan berarti yang di bawah itu dia bisa tenang-tenang, ya. Tapi hendaklah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini punya semangat ya untuk menghafal doa itu. Sebagiannya mungkin sudah hafal. Ada sebagian anak-anak kita ajarkan doa itu ya menjadi doa menjelang pulang, ya. Itu rata-rata sudah hafal. Kemudian orang yang memasuki usia 40 tahun itu, ya, kata para ulama, hendaklah dia mulai fokus dalam ibadah, fokus dalam ibadah. Ini bukan berarti dia harus meninggalkan semua urusan dunia, ya. Tetapi orang yang sudah masuk usia 40 tahun, hendaklah dia mulai paham ya dengan waktu-waktu yang harusnya dia bisa manfaatkan yang optimal ya untuk persiapan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Haruslah dia membuat jadwal-jadwal ya, membuat jadwal-jadwal yang bermanfaat. Ya, sungguh mencengangkan ya jika orang usia 40 bahkan lebih gaya hidupnya sama dengan anak-anak di bawah usianya ya. Seperti dia merasa seperti baru-baru lepas gadisnya, baru-baru menikah dan seterusnya. Padahal di usia itu adalah usia yang harusnya dia bijaksana dalam men-setting kehidupannya. Ya. Saya rasa ini saja materi yang bisa kita sampaikan ya. Karena memang di tema 40 tahun ya, ketika usiaku, usiamu atau usia kita 40 tahun ya, kita mengambil satu inti saja ya. Substansi dari pembahasan ini adalah bahwa usia 40 tahun itu adalah usia kalau dia dikaitkan dengan tujuan kehidupan manusia, maka intinya seseorang harus mawas diri ya, bijaksana. Dan kalau kita lihat dari sisi yang lain, para hamba-hamba dunia juga membahas usia 40 tahun itu. Tapi timbangan mereka adalah kesuksesan ditimbang dari ukuran dunia, ya, dari ukuran dunia. Tentu ini bukan yang kita maksudkan dalam tema kita pada malam hari ini, ya. Kalau urusan dunia itu adalah urusan yang biasa saja, usia remeh, ya, urusan yang remeh. Sesungguhnya kekayaan, kelimpahan itu mengikuti ketakwaan seseorang. Ya. Dia merupakan pilihan mau diambil atau tidak. Diambil atau tidak masalah asal itu tidak menyebabkan dia lalai dari tujuan utamanya, yakni pulang ke negeri akhirat. Oleh karenanya, setiap orang yang bahasannya adalah bahasan akhirat, maka dunia sudah masuk ke dalamnya. Tetapi orang yang mencermati sesuatu tema itu dari ukuran dunia, ya,
kemungkinan besar dia meninggalkan bahasan dari sisi akhiratnya. Karena akhirat itu meliputi semuanya. Ini saja, wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Bagi akhwat yang ingin bertanya, tafadhol untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Di umur 40 tahun ke atas, terkadang kita tidak optimal lagi dalam belajar. Ada yang sudah sulit menghafal Al-Quran, ada yang waktunya habis untuk bekerja dan lainnya. Amalan-amalan apa yang bisa mengoptimalkan ibadah kita di usia 40 tahun ke atas Ustadz? Jazakallahu khair. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini usia yang rawan ya, 40 tahun ya. Mungkin nanti kita akan tutup ya dengan kalimat-kalimat penegas ya, bahwa usia 40 tahun ini memang usia yang rawan. Karena memang usia ini selalu dikaitkan dengan usia sebelumnya ya. Bagaimana seorang hidup sebelum usia 40 tahun ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa satu sisi 40 tahun kita diminta untuk serius dalam mempersiapkan kehidupan di hari esok, yakni kehidupan akhirat. Di sisi yang lain, usia 40 tahun dari kacamata dunia, ya 40 tahun ini adalah usia benar-benar produktif ya. Benar-benar produktif. Di mana di usia inilah justru seseorang dianggap matang ya, dianggap layak memimpin, dianggap memiliki karir yang cemerlang, dan seterusnya. Oleh karenanya, hal-hal yang terjadi seperti ini sebenarnya tidak harus menyebabkan seseorang ya mengabaikan sisi yang lebih penting dalam kehidupannya, yakni tujuan akhiratnya. Oleh karenanya yang harus dilakukan orang yang telah masuk usia 40 tahun atau lebih, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, yang pertama dia tentu memahami kerawanan usia yang dia miliki. Jadi memahami tujuan, setelahnya tentunya dia merengek-rengek kepada Allah, ya, merengek-rengek kepada Allah ya, untuk memberikan taufik kepadanya, ya, menguatkan dirinya. Di antara yang dia lakukan tentu seperti anjuran para ulama, seperti yang dikatakan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, hafalkanlah doa tadi, seringlah membaca doa itu. Ya. Karena doa ini adalah doa yang luar biasa ya. Ini juga doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Di puncak-puncak kejayaan, ya, karir, kemuliaan, kematangan Nabi Sulaiman alaihissalam, kita masih ingat ya. Ini disebutkan Allah di dalam surah An-Naml ya, ketika Nabi Sulaiman membawa seluruh bala tentaranya dari kalangan hewan, ya, jin, melewati sarang semut, kemudian seekor semut mengatakan, masuklah kalian, jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kalian sementara dia nggak menyadarinya. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum ya melihat tingkah pola semut itu, seraya berdoa ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi di ujungnya yang berbeda sedikit dari surah Al-Ahqaf tadi. Tapi intinya ini doa yang besar ya, doa yang agung ya. Sampai-sampai Allah mengisahkan Nabi Sulaiman ya mengucapkan doa ini. Oleh karenanya layaklah bagi kita untuk menghafalnya. Kemudian selanjutnya adalah action ya, tidak hanya berangan-angan tetapi kita lakukan action dengan cara membuat jadwal. Jadi orang yang sudah usia ini dia harusnya buat jadwal, memperbanyak tobat ya, dia selalu harus bertobat ya. Bertobat tuh nggak nunggu sakit-sakitan ya.
setiap waktu bertobat, lagi dengar kajian pun bertobat dengan istighfar, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, Allahumma firli warhamni, ya. Selalu lisan tuh mengucapkan kalimat-kalimat taubat, ya. Niscaya Allah akan memudahkan urusannya, ya, dan menolong keadaannya. Ya, lalu buat jadwal-jadwal yang baik, misalnya punya tekad, ya, tekad dengan didasari dengan keinginan yang kuat, misalnya bangun di sepertiga malam walaupun hanya untuk 3 rakaat, kemudian jadwal tilawahnya, jadwal kajiannya, ya. Sambil terus melihat kanan kiri, ya, sahabat-sahabat, teman-teman kita yang sevisi dengan kita, ya, yang bisa saling mengingatkan, menasihati, walaupun mereka tidak nasihati secara lisan, tapi perilakunya sudah menjadi nasihat buat kita, ya. Hal-hal seperti ini insya Allah akan bisa menguatkannya. Semoga Allah memberikan taufik. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ana pernah mendengar Allah tidak lagi memberi alasan bagi siapa yang telah dipanjangkan umurnya hingga 50 tahun. Apakah benar dan bagaimana penjelasannya Ustaz? Iya, Allahu a'lam. Saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu ini hadis atau ucapan para ulama, ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan usia 40 tahun tadi dan perkataan beberapa ulama salaf, ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas misalnya, tentu matan yang dibacakan ini ya kuat korelasinya. Kalau 40 tahun saja orang kebaikannya itu nggak mendominasi dirinya, maka jangan harap dia masuk surga, ya. Siap-siap aja untuk masuk neraka. Ya, maka apalagi orang yang sudah 50 tahun misalnya. Dia nggak ada persiapan, ya. Apa yang mau diharapkan kebaikan darinya kalau misalnya di usia 50 tahun berarti usia dia makin dekat kepada usia kematian, ya. Tapi dia tidak memiliki persiapan apa-apa, bahkan tidak sedikit kehidupannya berkubang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak. Apakah orang seperti ini layak mengatakan bahwa aku mau masuk surga, aku mau masuk surga? Tentunya ini bertolak belakang, ya, bertolak belakang. Ya, maka kasihanilah diri sendiri, ya, dengan selalu merenungi usia-usia kita yang terus beranjak semakin tua, dan kasihanilah orang-orang yang ada sekitar kita, ya. Jangan kita menghibur orang tua kita, menghibur sanak keluarga kita, itu hanya dengan umpan-umpan yang berkaitan dengan masalah perkara-perkara fisik, ya, misalnya hanya baju baru, ya, hanya memberi makan enak, dan seterusnya. Seorang anak hanya sedih, waduh ini belum bisa belikan yang diinginin ayah pengen soto Makassar misalnya, pengen makan ini, makan itu, gitu. Jangan hanya di situ berhenti, tetapi kasihanilah mereka dari sisi rawannya usia mereka. Jika mereka sudah berusia tua tapi tidak memiliki persiapan, ya dekatlah mereka, ya, dakwahilah mereka, ya, sekaligus ini mendakwahi diri kita, ya, bahwa kehidupan ini bukan kehidupan yang Allah ciptakan untuk kesia-siaan. Sungguhnya kita mati dan kematian kita itu hidup kembali, tidak ada ujungnya, ya. Semuanya diperkarakan, ya, semuanya diadili. Oleh karenanya jangan buat hidup ini menjadi sia-sia dengan melupakan perkara-perkara besar yang akan kita hadapi. Itu harus jadi sesuatu yang melingkupi pikiran kita, baik menasihati diri sendiri maupun menasihati orang lain, masuk orang-orang yang kita cintai, ya. Masalah dia akan dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita seharusnya menjelaskan, menjadi PR kita untuk menyebarkannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, nasihat yang indah Ustadz untuk orang tua kita, bahwa mereka juga harus kita bukan hanya memberi secara lahir tapi juga batin, ya Ustadz, ya. Baiklah Ustadz, pertanyaan selanjutnya.
Ustadz, kadangkala kita melihat pasangan suami istri yang malah di usia 40 sampai 50 malah berpisah tempat tidur, memiliki kamar sendiri-sendiri. Berpisah tidak mau karena anak. Mungkin maksudnya bercerai nih Ustadz ya, bercerai tidak mau karena anak, tapi bertahan seperti orang lain. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pasangan tersebut, Ustadz? Mengingat hak dan kewajiban suami istri tidak bisa ditunaikan. Jazakallahu khair, Ustadz. Iya, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau ada keadaan seperti ini, ya ini kemungkinan adalah karena pasangan ini kehilangan orientasi, ya. Tentu karena kehilangan orientasi hidup. Ya. Seharusnya di usia ini adalah usia kematangan, di mana sepasang suami istri itu saling kuat menguatkan, ya, saling bahu membahu, bergandengan tangan untuk menyamakan persepsi, ya, terkait dengan hendak kemana mereka pergi. Ya. Seharusnya mereka inilah waktu-waktu emas untuk menyepakati bahwa kehidupan abadi kita, kebersamaan kita adalah di negeri akhirat, ya, bukan di sini. Oleh karenanya setiap orang yang melihat keadaan ini, apakah ini anaknya atau saudaranya, ya, mengembalikan ingatan mereka terhadap hal ini. Ya. Di dalam Islam, perceraian adalah perkara yang halal, tetapi tidak dimudah-mudahkan. Kenapa perceraian adalah sesuatu yang tidak dimudah-mudahkan? Karena memang tujuan pernikahan adalah, ya, untuk saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai mereka dipertemukan di kehidupan abadi, yakni di surga. Tetapi kenapa di dalam Islam perceraian dihalalkan, ya? Ya karena realitanya bahwa pernikahan di dalam Islam itu sejatinya dan tujuannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum Allah di dalam pernikahan itu. Karenanya jika di dalam sebuah rumah tangga tidak lagi bisa ditegakkan hak-hak Allah, ya, terkait dengan hukum-hukum yang berlaku kepada seorang hamba, misalnya suami istri tidak bisa lagi saling menyayangi, suami tidak bisa lagi menafkahi, istri tidak bisa lagi menghormati, dan terjadilah banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam hukum agama, ya, di dalam sebuah rumah tangga, maka bercerai adalah perkara yang lebih baik. Ya. Karena jika mereka tidak berpisah, tetapi banyak pelanggaran hukum Allah di situ, maka keduanya dibebani oleh dosa, dibebani oleh dosa. Apa yang harus dijawab oleh seorang istri ketika dia ditanya kepada Allah, kenapa engkau tidak berkhidmat kepada suamimu? Maka istrinya tidak bisa jawab, dia bilang, ya karena kami nggak lagi satu tempat tidur, karena kami bermusuhan, kami ini tidak logis, ya, tidak akan diterima hujah itu. Begitu juga seorang suami ditanya, kenapa engkau tidak bimbing istrimu, kau tidak larang istrimu melakukan maksiat ini, maksiat itu, dia nggak bisa jawab, karena istriku sudah bandel, kami sudah lama nggak seranjang, dan seterusnya, nggak bisa. Oleh karenanya pilihannya ada dua, yakni mereka berdamai. Ya, tentunya damai ini memang harus dimotivasi oleh keyakinan bahwa mereka akan kembali ke negeri akhirat, ya, dan mengembalikan rasa cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka mencintai anaknya, seharusnya juga mereka mencintai apa yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Pilihan yang kedua, jika memang tidak memungkinkan, maka ini tidak boleh berlarut-larut. Seharusnya mereka secara damai bisa mengajukan perpisahan secara syar'i. Ya. Itu saja pilihannya. Ya, mudah-mudahan Allah bisa mengembalikan perasaan mereka untuk saling mencintai, ya, kembali karena Allah dan karena anak-anak, supaya segalanya berakhir dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz pertanyaannya, jawabannya, Afan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz.
Ketika orang tua itu marah kepada anaknya dan anaknya pun merasa kecewa dengan orang tuanya, sehingga anaknya itu menjauh dari orang tuanya, tidak berkomunikasi dengan orang tuanya karena ingin menjaga hati agar tidak terluka. Apakah cukup apabila seorang anak dengan selalu mendoakan orang tuanya? Mohon selalu mendoakan orang tuanya agar diampuni dosa-dosanya, walaupun tidak berkomunikasi atau saling bertemu karena jarak yang jauh. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, tentu mendoakan orang tua adalah kebaikan ya dan kemestian seorang anak ya bagi seorang anak. Eh, Kadang memang anak menemukan orang tuanya itu sebagai orang tua yang tidak ideal, ya. Tidak ideal. Tergantung dari sisi mana saja. Baik pertimbangan itu syar'i, ya misalnya orang tuanya dikenal sebagai orang tua yang ahli maksiat misalnya, atau tidak ideal karena anak memiliki pemikiran yang sempit ya. Misalnya karena dia sekolahan ya, maka dia lihat orang tuanya tidak seintelek dia, maka dia katakan orang tuanya tidak ideal ya. Nggak nyambung dan seterusnya. Tentu hal ini adalah bagian dari kedurhakaan seorang anak. Oleh karenanya kalau anak melihat kekurangan pada orang tuanya, misalnya dia sering menyakiti ya, atau sering marah dan seterusnya, apa yang dilakukan seorang anak? Tentunya anak mendahulukan apa yang Allah perintahkan kepadanya agar tetap berbuat baik, ya. Agar tetap berbuat baik. Hingga kalau marah itu kan di bawah lagi dari level kesyirikan ya. Tadi kan Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ya. Jika kedua orang tuamu itu musyrik keadaannya, kemudian dia mengajak kamu untuk mensyirikatkan Allah, maka ya kau tidak punya ilmu tentang itu, jangan kau ikuti keduanya, maksudnya nggak usah patuhi. Tapi apakah Allah katakan boleh dijauhi, musuhin saja, maki-maki dia? Tidak. Perintah selanjutnya Allah katakan wasohibhuma fid dunia ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia itu dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ya wajarlah seorang anak itu banyak mengalah kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya itu dia lihat buruk ya keadaannya. Oleh karenanya seandainya sikap yang dilakukan seorang anak, dia menjauhi orang tuanya, tidak pernah menemuinya lagi, tidak menghubunginya, hanya mendoakan dari jauh. Jika perilaku ini menyebabkan orang tuanya sakit hati, menyebabkan orang tuanya tertekan, maka ini masuk dalam kategori kedurhakaan. Dan ini besar resikonya bagi seorang anak. Ya. Tidak boleh seperti itu. Tetap saja seorang anak harus mengalah kepada orang tuanya, mendoakan, tetapi dalam interaksi sosialnya di dunia ya harus tetap berbuat baik. Bisa saja dengan perbuatan-perbuatan baik anak yang terus mengalah, meluluhkan hati orang tua sehingga orang tua bisa menjadi lebih baik. Bagaimana mungkinlah seorang anak sama orang tua tidak bisa mengalah dan tidak bisa memahami. Ya, sementara dia harus berinteraksi dengan manusia yang banyak dan terkadang dia mengalah kepada orang lain, berbuat baik dan berlemah lembut kepada orang lain. Tetapi kepada orang tuanya justru dia tidak mampu melakukannya. Ini gambaran bahwa seorang anak ini adalah anak yang tidak berbakti. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal yang demikian. Allah alam. Nah, Ustadz, amin ya Robbal Alamin. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, apa yang dilakukan Utsman radhiyallahu anhu karena sudah menghukum wanita yang tidak bersalah hingga meninggal? Karena saya pernah mendengar bahwa berat hukumannya bagi yang memfitnah wanita baik-baik berzina. Padahal ia telah menjaga kehormatannya dan tidak ada bukti perzinahan itu. Jazakallahu khair, Ustadz. Uh, kita sering membahas ya tentang kelemahan manusia yang itu merupakan kodratnya manusia dan sunatullah, di mana kullu
ibni Adam, ya, khotok, ya, setiap manusia itu khotok, ya, sering berbuat salah. Ya. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang tersalah dari manusia itu adalah mereka yang bertobat. Oleh karenanya tidak ada kesempurnaan itu yang meliputi seorang manusia, ya, termasuk orang yang mulia sekalipun seperti para sahabat, ya. Seperti para sahabat. Nah, para sahabat secara umum mereka adalah manusia-manusia pilihan, ya, yang Allah tahu persis, ya, isi hati mereka, kebaikan-kebaikan hati mereka. Oleh karena Allah pilihlah dia, seperti perkataan Ibnu Mas'ud, dipilihlah manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah yang mendampingi, menemani, ya, dan hidup bersama Rasulullah SAW. Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Menantu Rasulullah, ya, seorang yang sering dipuji oleh Rasulullah, seorang yang paling pemalu, dan seterusnya. Tetapi beliau tetap manusia biasa yang mempunyai khilaf. Apa yang terjadi di masa kepemimpinannya, ya, apalagi yang terkait dengan perintah untuk merajam seorang wanita yang ternyata dia tidak berzina, maka ini adalah bagian dari ijtihadnya seorang pemimpin, ya. Ya, tetap bagian dari ketakwaannya, bukan bukan kejahatannya. Sebagaimana yang pernah terjadi dengan Usama bin Zaid, ya, ketika beliau memimpin peperangan, di mana Usama bin Zaid tetap membunuh seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah marah, tetapi Rasulullah tidak vonis Usama bin Zaid sebagai orang yang telah melakukan dosa besar, masuk neraka, dan seterusnya. Karena yang dia lakukan adalah kekeliruan, ya, kekeliruan dalam ijtihad. Artinya dia sudah mengupayakan untuk merumuskan hukum, berpikir gitu, tetapi dia tersalah. Oleh karenanya dalam hal ini sebenarnya yang dilakukan Utsman bukan bentuk fitnah, ya. Dan begitu juga seorang suaminya yang ketika mengadukan kepada Utsman bin Affan bukan dalam rangka memfitnah istrinya, tapi dia merasa curiga, ya, kenapa istrinya melahirkan padahal usianya masih 6 bulan dalam kandungan. Jadi dari sini diambillah dari sisi aspek hukum bahwa ternyata bisa saja orang itu melahirkan usianya 6 bulan di dalam kandungan. Tentunya Utsman bin Affan, ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan tobatnya Utsman bin Affan, tobatnya penjahat besar sekalipun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semua kesalahan-kesalahan atau ijtihad yang keliru dari para sahabat, ya, terjadinya perang Siffin, ya, terjadinya beberapa pembunuhan di zaman sahabat dan seterusnya, itu semuanya adalah ijtihad mereka, bukan kejahatan mereka sebagai orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah hidayah itu mendatangi kita atau tidak sebenarnya? Karena bila sudah 40 tahun belum mendapat sentuhan hidayah, apakah itu karena kita atau Allah yang tidak memberikannya? Jazakallahu khair Ustadz. Hidayah tentu bagian dari takdir yang Allah tetapkan, ya. Karena ketika roh dihembuskan di 120 hari usia janin itu, maka di antara yang Allah tetapkan takdirnya apakah dia akan bahagia atau sengsara. Maksudnya apakah dia termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Dan ini terkait dengan masalah hidayah. Dan Allah paling tahu, ya, di antara hati-hatinya para hamba itu siapa yang layak mendapatkan hidayah. Wa may yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka nggak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah mau sesatkan, nggak ada yang bisa menunjukinya. Oleh karenanya yang harus kita upayakan jika kita ingin mendapatkan selalu hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita yang melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan hidayah itu, ya, mendatangkan hidayah itu.
Karena kata Allah, man jahada fina lanahdiyahum subulana, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maksudnya dia mengupayakan untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, merengek-rengek, berdoa, menuntut ilmu, ya. Niscaya kami akan berikan petunjuk kepadanya, jalan-jalan kami itu akan kami permudah, ya. Artinya dia akan menuju kebaikan, ya. Sebaliknya orang yang bermain-main dengan hidayah, misalnya diberi nasihat, dia bilang, oh maaf, aku belum bisa ngelakuin ini, aku belum dapat hidayah. Ini berarti seorang yang mempermain-mainkan hidayah, atau dia merasa, tunggulah aku dapat hidayah, nanti baru aku baik, aku berbuat baik. Ya, berarti sebenarnya hati dia tidak menginginkan hidayah itu, kecuali hanya untuk kata-kata permainan saja. Oleh karenanya, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak ada seorang pun di antara kita, sekalipun dia seorang sahabat yang tidak mengharapkan hidayah. Rasulullah SAW pun selalu berharap hidayah dan selalu meminta supaya dia ditetapkan pada agama Allah, ya. Muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ini adalah di antara doa-doa Rasulullah SAW. Apatah lagi kita dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita, dan hidup di zaman yang sebegini parahnya, ya. Wallahu ta'ala. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Ustadz, pukul sudah menunjukkan jam 9, tetapi masih ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Dilanjutkan Ustadz? Ya, lanjutkan saja. Naam Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana bila anaknya belum mau disapih setelah umur 3-4 tahun? Karena mental anak-anak berbeda, belum siap untuk disapih. Apakah ini sama saja kita menolak dengan apa yang Allah suruh untuk menyapih dalam waktu 2 tahun? Jazakallahu khair Ustaz. Ya sebenarnya saya tidak tahu ya jawaban yang pasti, ya. Tetapi karena kita tidak pernah membaca penjelasan ulama secara detail terkait dengan masalah usia sapihan ini, ya, 2 tahun. Apakah ini masuk dalam kategori perintah yang harus dilakukan atau pilihan-pilihan? Tetapi firman Allah yang terkait dengan wapisoluhu fi amain dan menyapinya sama 2 tahun, mungkin ini adalah perkara yang lazim, ya. Yang lazim berlaku bagi kalangan ibu menyapi anaknya, ya. Dan dari sisi medis, ya, sebenarnya seorang ibu yang benar-benar menyusui anaknya di usia ini, ya, maka kalaupun dia lahir anaknya, jaraknya ya sekitar itu, ya, 2 tahun atau 2,5 tahun, ya. Walaupun kadang-kadang keluar dari aturan itu. Tetapi jika seorang ibu ternyata mendapati kondisi yang berbeda, di mana psikologis anak atau dia belum bisa memungkinkan dia untuk menyapih anak di usia 2 tahun, maka saya nggak tahu apakah ini masuk dalam kategori berdosa atau tidak. Tapi kemungkinannya ini adalah pilihan, ya, pilihan. Jadi bukan sesuatu perintah yang mesti dilaksanakan. Karena Allah berfirman dengan kelaziman yang berlaku di kalangan manusia. Jadi kalau kita baca tafsir-tafsir para ulama terkait dengan ayat-ayat ini, memang tidak dijelaskan bahwa harus disapi 2 tahun. Allah Ta'ala. Ustadz, jazakallahu khair. Pertanyaan terakhir ini Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, Ana scroll dulu. Afwan, di luar tema Ustadz, jika kita berdagang dan memposting barang dagangan kita di sosial media atau di status, apakah ini diperbolehkan Ustadz? Apakah memposting jualan juga bisa menyebabkan ain, dikarenakan ada orang yang lain hasad ketika melihat kita berjualan? Ain yang
esensinya adalah bermuara dari masalah hasad, ya tentu dia bisa masuk dari pintu mana saja ya, bahkan dari pintu-pintu yang tidak disangka oleh manusia. Oleh karenanya, kalau terkait dengan masalah kekinian atau urusan muamalah, maka kita berlakukan kaidah yang terkait dengan itu, bahwa al aslu fil asya al ibah, bahwa asal dari segala sesuatu itu hukumnya boleh, ya, hingga datang larangan. Ya. Memposting-posting dagangan dalam media sosial itu adalah perkara-perkara hukum asalnya adalah perkara muamalah, ya, perkara urusan dunia. Maka selama dia tidak bertabrakan dengan larangan dari sisi syariat, maka ini boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Oleh karenanya yang diperbaiki adalah hati-hati kita, ya, jangan sampai kita hasad pada perkara-perkara orang lain, kebaikan-kebaikan yang didapat oleh orang lain, rezeki-rezekinya orang lain, karena hakikatnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memang memiliki hati yang bersih dan kita mendapati saudara kita, ya, teman kita, ada potensi dia lalai karena apa-apa yang dia urus dari perkara muamalahnya, maka boleh seseorang untuk menasihati, ya, dengan ketulusan, ya, bukan karena kedengkinan. Karena ketulusan, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dia pun bisa mendapatkan hidayah karena bayan kita, dan kita pun mendapatkan pahala karena ketulusan dan kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustaz. Itu tadi pertanyaan terakhir, tafadol untuk ditutup dengan untayan nasihat singkat Ustaz. Jadi umahat atau terlibat, ya. Kalau kita membahas usia 40 tahun, ya, sekali lagi kita katakan bahwa tentu bahasan ini dimaksudkan untuk supaya kita bisa mengkaitkannya dengan tujuan hidup, ya, tujuan hidup seseorang hamba hingga dia kembali kepada Allah, ya. Karena sejatinya kematian itu tidak mengenal tua, muda, sehat, sakit, ya. Bisa saja di satu rumah, ya, kita dapatin di situ tinggallah seorang yang tua renta, orang yang masih muda, cucunya, orang yang masih sehat, atau orang yang sedang sakit. Maka bisa saja kematian itu justru datang menjemput orang yang masih muda dan dia sehat. Ya. Namun usia 40 tahun, ya, seperti yang kita katakan tadi, itu adalah usia cerminan dari usia sebelumnya. Jika seseorang di masa mudanya, ya, itu habis waktunya dengan kesia-siaan, ya, buang-buang umur, bahkan berlebihan dalam urusan maksiat, maka di usia 40 tahun ya sepertinya dia susah kembali, ya. Susah kembali, ataupun kalau dia kembali dia susah mendapatkan keadaan-keadaan yang cemerlang. Oleh karenanya di antara ucapan-ucapan para ulama, ya, mereka mengatakan, ya, man syabba ala syai' syabba alaih, ya, barang siapa yang di usia mudanya dia dalam keadaan tertentu, ya, baik atau buruk, ya, syabba alaih, maka dia tuanya nanti akan dalam keadaan seperti itu, ya. Wa man syabba ala syai' mata alaih, dan barang siapa yang usia tuanya dalam keadaan tertentu baik atau buruk, maka dia mati pun dalam keadaan seperti itu. Kalau dia semakin tua semakin baik keadaannya, dia berubah terus menuju kepada ketaatan kepada Allah, ya, diharapkan dia mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan baik. Atau kalau dia semakin buruk, maka dia mati dalam keadaan buruk. Waman mata ala syai' bu'isa alai, dan siapa yang mati dalam keadaan tertentu, apakah dia mati su'ul khotimah atau husnul khotimah, dalam keadaan apa dia melakukan pekerjaan lalu dia mati, maka dia pun dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Maka ummahat wa thalibat, ya, semua yang usianya 40 tahun di sini, ya, segeralah bersungguh-sungguh, ya, untuk memperbaiki diri, ya. Memperbaiki diri kembali kepada Allah dengan mengokohkan
tujuan hidup. Dan yang belum berusia 40 tahun ya bukan berarti harus tenang-tenang ya. Mulai bergegas memperbaiki diri supaya nanti di usia 40 tahun akan lebih mudah lagi ya mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya. Segeralah bertobat ya agar Allah menolong kita dan bisa lepas dari kungkungan masa muda yang buruk ya. Karena ini sangat mengkhawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semua, memberikan taufik kepada kita dan memanggil kita ya, pada ajal dalam keadaan kita selalu memperbaiki dan mensucikan diri ya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatihi tatimus sholihat, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu dan ilmu Ustadz. Semoga Allah menjadikan anak keturunan Ustadz para alim, penerus dakwah yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khair, barakallahu fikunna ahwat. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya, memberkahi waktu-waktu kita, dan jangan lupa nasihat Ustadz tadi agar senantiasa yang keluar dari lisan kita ini adalah taubat dengan cara beristighfar. Baiklah, Ana dan tim Fastabiqul Khairat meminta dihalalkan hilaf dan kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Wa iyyakum.